Hai all, welcome back to my channel Wawajaf, masak sehat ala anak kos. In this video, kok ngomongnya jadi bahasa Inggris? Oke, di video kali ini aku akan share satu resep kue yang dibuat dari tepung beras dan biasa disajikan saat ada syukuran atau hajatan atau kenduri gitu ya. Yuk langsung saja kita lihat prosesnya, check it out. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama 2 kg tepung beras, kemudian 1/4 kg tepung terigu, kemudian 200 gram tape, ini tapenya dari nasi ya, bukan dari ketan. Kemudian setengah kilogram gula pasir, tingkat kemanisannya bisa di-adjust ya, bisa ditambah atau dikurang. Kemudian 2 liter air kelapa. Lalu bahan-bahan ini kita mix, kita aduk hingga tercampur rata dengan menambahkan air kelapa secara bertahap ya. Jadi menambahkannya tidak sekaligus dituangkan, tetapi sedikit demi sedikit sambil kita uleni hingga tercampur rata. Oh ya guys, jadi ini tapenya bikin sendiri ya. Kalian juga boleh kalau misalkan mau pakai tape ketan atau tape singkong ya. Hasilnya juga nggak jauh beda kok. Mungkin hanya taste-nya aja yang agak sedikit beda ya. Nah kalau udah kecampur seperti ini, tapi ini tuh masih kasar banget teman-teman. Jadi ini kita perlu nambahkan lagi santan cair ya. Kita tambahkan sekitar 3 liter santan cair. Nah ini menambahkannya juga secara bertahap ya. Jadi jangan langsung dituang begitu saja, tapi kita kira-kira kalau misalkan nanti santannya terlalu banyak, itu takutnya terlalu encer. Tapi adonannya juga jangan terlalu kental ya, supaya nanti bisa mengembang juga ketika dipanggang. Ini adonannya terus diuleni ya, sampai tidak ada yang bergerindil. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga kalau mau pakai spatula untuk ngadon adonannya ini ya. Akan tetapi kalau pakai tangan gini ini lebih bagus ya, karena kita tahu tingkat kekerasan atau kelembutan dari adonannya ini. Jadi mana-mana yang masih bergerindil tuh bisa langsung dihancurkan ya menggunakan tangan. Wes ngop. Kalau wes tadi tak dudai, kan dudai Mbak Tin kok. Paen nek ten gak kabeh. Kapan sik ten? Sampai kuning gak apa. Ini kita tambahkan lagi santannya karena adonannya masih terlalu kental ya. Kok ngono kok? Peringgil. Kadang aku nek tuku heci ngono tak cokote gleponge mapir berarti. Ngene batuan anak kena sing atos semua. Ngono ta ora. Gung nyarup, gung maksudnya wong dhewean ngarep ya apa? Ngeci ngono ngenteni anune ya ben mumbluk sik rodoke ngono. Iki gak langsung digawe anu. Lah iya kuwi. Gleponge rong rata. Kang cip kita tadi. Cipi. Saya lanjutkan. Wes ya. Endi kok? Iya. Ini. Gimana gaya rok ya, kakang. Masih nih wes. Kurang ya. Ya wes oke. Kurang. Karena nih tak gulane. Saya tak sok. Aku kok ngene. Ngepyore pisane pernikahan karo anu niku. Kuwi lho. Lali ngono. Tak Maksudnya iki lho apa iki? Nek keri lali terus basane. Lah biasanya dicemplungne keri to. Iya, gak. Anune to. Malah ada pisane wis anune Yo, maksudnya pisan iki. ae, Kak. Anili.
Ini kita tambahkan sekitar 2 sendok teh vanili bubuk, itu setara dengan 2 bungkus kecil ya. Jadi ini tuh supaya adonannya bisa lebih wangi ya. Ini untuk perasa aja. Karena saat dites rasa tadi kurang sedikit manis, maka kita tambahkan sekitar 4 sendok makan gula pasir. Supaya lebih gurih, kita tambahkan 2 sendok teh garam. Selanjutnya kita tambahkan 12 gram ragi instan. Ini kita pakai Vermipan ya. Kalau mau pakai yang lainnya juga boleh. Jadi sekitar 1 bungkus dan ditambahkan sedikit lagi. Kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata ya, dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, sekarang kita ukur tingkat kekentalan dari adonannya ini ya, apakah sudah sesuai atau belum. Untuk mengukur adonannya ini, kita memerlukan 1 sendok besar atau kita bisa pakai iris ya. Nah, ini kalau misalkan adonannya diangkat masih terlalu berat, itu berarti kita masih perlu menambahkan santannya ya. Nah, nanti kalau adonannya itu terasa sudah cukup ringan, nah itu berarti adonannya sudah sesuai ya. Nah, kita perlu make sure sekali lagi apakah tingkat kekentalan dari adonannya ini sudah pas ya. Nah, kurang lebih kalau misalkan udah seperti ini berarti ini sudah sesuai. Nah, ini adonannya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita perlu resting adonannya supaya nanti dia bisa mengembang ya. Kalau misalkan ini langsung kita panggang, itu nanti kemungkinan besar adonannya kurang bisa mengembang secara maksimal. Ini adonannya kita resting kurang lebih selama 30 menit paling cepat, atau bisa agak lama sekitar 2 jam ya, supaya benar-benar rest adonannya sehingga nanti bisa mengembang dengan baik ketika dipanggang. Jadi supaya ragi yang kita masukkan tadi bisa mengembangkan adonannya ini dengan baik, ini aku restingnya di udara terbuka ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk ditutup atasnya pakai kukusan atau pakai benda lain yang di atasnya tetap mengalir udara ya. Nah, ini adalah adonan yang sudah kita resting tadi kurang lebih selama 2 jam ya. Bisa diperhatikan ya, adonannya ini agak berbuih-buih gitu karena ragi yang kita masukkan dalam adonan tadi bekerja secara aktif ya. Jadi bisa mengembangkan adonannya ini dengan baik. Nah, selanjutnya adonannya siap kita panggang ya. Oke, ini kita siapkan loyang kuenya, kemudian kita kasih minyak goreng di atasnya ya. Minyaknya kita kasih secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Selanjutnya kita ambil adonannya, lalu kita tuang ke dalam cetakannya. Nah, ini kita tuang satu persatu hingga adonannya ini memenuhi cetakannya. Jadi ini kuenya kita panggang secara bertahap ya, karena cetakannya juga terbatas.
Itu langsung. Buat kalian yang baru gabung, bisa klik tombol subscribe, like, and share video ini ya. Nah, untuk memanggang kuenya ini tidak langsung loyang berada di atas kompor ya, akan tetapi kita kasih alas dulu di bawahnya. Ini aku pakai wajan yang terbuat dari tanah liat ya, atau kalian kalau nggak punya wajan seperti ini juga bisa pakai alas yang lain. Kalau cetakannya sudah kita isi adonannya semua, selanjutnya ini kita tutup dulu. Ini kurang lebih makan waktu sekitar 10 menit ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita balik supaya tidak gosong. Dan kita lihat hasilnya. Oh my goodness, ternyata ini gosong teman-teman. So, ternyata apinya kegedean, jadi harus dikecilkan supaya berikutnya tidak gosong lagi. Tapi meskipun agak gosong kayak gini, ini masih eatable ya, masih bisa dimakan. So jangan khawatir. Langganan kosong karena kita pusat ya. Gosong guys. Setelah kita balik, kita diamkan sebentar saja. Nah, selanjutnya nanti kita angkat ya. Berikutnya kita ulangi langkah-langkah yang sama. Jadi ini untuk manggang adonan yang kedua, semoga tidak gosong ya. Kita tuang lagi adonannya ke dalam cetakan. Pastikan menuangnya sampai penuh ya. Dan ini biasanya yang paling sering rawan gosong itu adalah bagian yang tengah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin kayak gini, kalau bisa yang bagian tengah itu diisi paling akhir. By the way, ini di sebelah lagi rame banget, lagi masak mie goreng ya. Videonya juga udah aku upload, buat kalian yang belum nonton bisa refer ke link di atas atau di description box ya. Ini kita tutup dulu kuenya dan kita tunggu sekitar 5-7 menit aja, karena yang sebelumnya tadi gosong karena kelamaan juga mungkin ya. Jangan lupa ini dibalik ya kuenya supaya bagian atasnya ini juga matang. Nah, yang ini hasilnya lumayan ya, maksudnya better lah dibandingkan yang pertama tadi. Jadi nggak terlalu gosong-gosong banget. Putih. Kalau bikin kue beginian tuh harus pintar-pintar ngatur apinya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu besar, tapi jangan terlalu kecil juga. Kalau kekecilan nanti bagian atasnya itu susah matangnya ya. Terlalu lama juga. Apalagi kalau misalkan cetakannya cuma satu kayak gini, bakalan bisa seharian tuh bikin kuenya ya, panggang kuenya maksudnya. Kecuali kalau cetakannya ada beberapa, itu akan lebih cepat. Ini kita panggang lagi yang selanjutnya, anggap aja ini yang terakhir ya teman-teman, supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi anggap aja ini yang terakhir pemanggangan. Jadi intinya adalah semua adonan tadi kita panggang secara bertahap ya.
sampai semua adonannya terpanggang semua. Nah, nanti akan aku kasih lihat hasilnya yang sudah dipanggang dan sudah matang ya. Mana po? Ini dia nih teman-teman kuenya yang sudah jadi ya. Ini kita taruh di dalam baskom besar. Ini kalau di tempatku namanya kue apem. Nah, kira-kira kalau di tempat kalian apa ya nama kue kayak gini? Bisa komen di bawah ya. Terus nama kuenya apem, kira-kira meaningnya apa ya? Atau arti dari nama kue ini apa ya? Ada yang tahu kah? Karena bagiku nama kue ini cukup unik ya, tapi sayangnya to be honest aku nggak tahu maknanya apa. Buat kalian yang tahu, please tinggalkan komen di bawah ya. Alright, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like and share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.